Gol debut Jordi Amat disambut sukacita. Said Patinama jadi saksi perjuangan skuad Garuda. Sikap FIFA soal nasib Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Hasil imbang harus diterima timnas Indonesia kalau melakoni laga kedua kontra Burundi. Meski begitu, perjuangan skuad Garuda tidak mampu dipandang sebelah mata. Pasalnya sebab unggul melalui witan Sulaiman, timnas Indonesia harus tertinggal lewat 2 gol Burundi. Semangat tidak pantang menyerah terbukti ketika Jordi Amat mampu menjadi pahlawan skuad Garuda usai mencetak gol di babak injury time. Skor 2-2 pun cukup membanggakan bagi Sintayong yang tengah mencoba taktik baru. Di balik hasil imbang kontra Burundi, Sintayong terlihat menerapkan beberapa strategi baru dengan para pemain yang baru. Terlihat formasi 4-4-2 dengan memasang Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat tidak begitu efektif. Asalnya pemain sayap seperti Lili Pali hingga Riko Simanjuntak kurang beradaptasi di laga tersebut. Meskipun begitu, kredit khusus patut diberikan kepada penjaga gawang Syahrul Trisna yang beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Gol dramatis penyama kedudukan yang dicetak Jordi Amat menjadi kenangan tersendiri bagi sang pemain keturunan. Pasalnya gol tersebut menjadi gol pertama Jordi Amat membela tim Merah Putih. Alhasil gol itu pun disambut sorak-sorai penonton di lapangan. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir yang berada di tribun turut bangga akan hal itu. Sintayong sendiri meluapkan kegembiraannya di pinggir lapangan usai terhindar dari kekalahan. Meski begitu, apresiasi patut diberikan kepada Mark Clark yang berhasil mengirim umpan ciamik. Namun evaluasi patut diberikan kepada lini belakang skuad Garuda yang kerap kecolongan dan lini tengah yang terlihat kalah penguasaan bola. Dalam hal ini, tidak adanya Rahmat Irianto sangat dirasakan berbeda dalam taktik Sintayong. Pemandangan menarik terjadi ketika Said Patinama turut menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia atas Burundi di laga kedua FIFA Matchday. Pemain keturunan tersebut turut menyaksikan Jordi Amat dan kawan-kawan di tribun. Diketahui Said Patinama sendiri berada di Indonesia lantaran tengah mengurus paspor perpindahan federasi. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut terlihat membaur dengan supporter Garuda yang juga tengah memberikan dukungan penuh kepada skuad asuhan Sintayong. Menarik untuk menanti bergabungnya Patinama di FIFA Matchday Juni mendatang. Bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat tak hanya menjadikan FIFA Matchday sebagai agenda pertandingan, namun juga momen untuk saling mengenal dan berbagi ilmu dengan rekan setimnya. Selama jeda FIFA Matchday, Jordi Amat mengaku memanfaatkan waktu untuk membangun chemistry dengan pemain timnas lainnya agar tetap bisa solid. Saya mencoba untuk berbagi pengalaman dengan rekan setim. Semua merasa nyaman, kami memanfaatkan setiap menit di FIFA Matchday ini untuk saling mengenal satu sama lain dan membangun tim yang kuat. Ucap Jordi Amat. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola turut menyoroti komentar pelatih Burundi Etienne Dayiragije yang mengeluhkan kondisi rumput Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Dalam artikel yang dituliskan, Semuanya Bola menyebut pelatih Burundi kritik kualitas lapangan yang sangat buruk. Sebelumnya kritik ini juga dilontarkan oleh salah satu pemain timnas Indonesia Mark Clark. Dia juga mengaku kesulitan dengan kondisi rumput lapangan di sana. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi respon terkait batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku kecewa, terlebih hal itu sangat berpengaruh untuk melirik potensi calon lawan Garuda Nusantara. Terkait rumor bahwa FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia, Sintayong tetap berharap Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di tanah air sebagaimana mestinya. Sebab dirinya sudah mempersiapkan timnas Indonesia U20 betul-betul guna berlaga dalam ajang bergengsi tersebut. Sintayong juga mengaku datang ke Indonesia untuk bekerja keras menuju Piala Dunia U20 2023. FIFA dikabarkan telah menyatakan sikap terkait nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dikutip dari media Argentina, Double Amarilla, FIFA akan mengevaluasi secara keseluruhan terkait kesiapan Indonesia dan segera memberikan keputusan. FIFA disebut tengah melakukan penilaian dan pengecekan terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Untuk itu, peluang Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 masih terbuka. Ketua Umum Erick Thohir akan menemui FIFA di Zurich, Swiss untuk melobi otoritas sepak bola tertinggi dunia itu terkait posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023.
Hal itu diungkapkan oleh PLT Menpora Muhadjir Effendi usai mengikuti rapat RUU Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta. Muhadjir juga menyayangkan keputusan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK itu menyebut ada syarat yang diajukan pemerintah Indonesia terkait Israel yang ditolak FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bingung dengan situasi Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Sebab ex-PSIS Semarang itu masih kesulitan menembus skuad utama klub Liga 2 Jepang tersebut. Sintayong mengakui Pratama Arhan dalam top performa bersama Timnas Indonesia kendati tidak mendapatkan menit bermain di klub. Kendati demikian, Sintayong berharap Pratama Arhan terus berjuang saat kembali ke Tokyo Verdy. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meyakini bahwa Pratama Arhan bisa melewati situasi buruk di musim ini. Sintayong mengaku telah menyambut hangat pemain keturunan Sein Patinama. Sintayong menjelaskan kedatangan pemain Viking FK tersebut bukan untuk berlatih dengan skuad Garuda di FIFA Matchday. Kedatangannya ke tanah air disebutkan untuk mengurus berkas paspor warga negara Indonesia. Karena Sein diketahui baru saja merampungkan proses akhir naturalisasi. Untuk itu, Sein ditargetkan bisa membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni 2023. Batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 membuat persiapan Timnas Indonesia U20 TC ke Korea Selatan menjadi terganggu. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menyebut belum ada keputusan apakah skuad Garuda jadi berangkat ke negeri Ginseng atau tidak. Sebelumnya, TC Timnas Indonesia U20 di Korea Selatan dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 20 April 2023. Pada TC tersebut sebanyak 29 pemain termasuk pemain abroad dan pemain keturunan akan menghiasi skuad Garuda Nusantara. Striker Timnas U20 Indonesia Hoki Caraka turut menyentil pihak-pihak yang menolak Israel hingga berbuntut pada pembatalan drawing hingga pencoretan Timnas Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Melalui story Instagram pribadinya, Hoki menuliskan, jangan hanya karena membela negara lain, lantas merusak mimpi anak-anak Indonesia yang ingin tampil di Piala Dunia U20. Kini postingan tersebut sudah tidak tampak lagi di Instastory pribadinya. Meski begitu, luapan hati Hoki tersebut telah menyebar luas di kalangan media sosial. Negosiasi yang tengah alot dengan pihak Justin Hubner dipastikan tidak berimbas ke Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota Komite Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang menanggapi situasi Justin Hubner saat ini. Sejatinya naturalisasi dari Justin Hubner, Rafael Struijk dan Ivar Jenner segera rampung. Naturalisasi dari ketiganya pun sudah disetujui oleh DPR RI. Meski begitu, Justin Hubner diketahui tengah membela Belanda U20, sementara nasib Rafael Struijk dan Ivar Jenner dikhawatirkan lantaran adanya isu tak sedap jelang Piala Dunia U20. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.